Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi kita di hari Senin. Sesuai dengan janjinya kita kemarin, bahwa hari Senin kita akan bawa Bu Suherna untuk mengurus dan meminta KTP-nya ya, yang dititipkan atau dijadikan jaminan di salah satu rumah sakit di kota Jakarta. Kemarin di hari Sabtu kita udah sempet datang ke rumah sakit, nyatanya rumah sakitnya tutup guys. Alhamdulillah hari ini kita berbagi tim dan berbagi tugas. Aku ditugaskan oleh Tete untuk mendampingi Bu Suherna mengambil KTP-nya, dan setelah ini ke BCA dan mengurus berkaitan tentang Bu Suherna, bukti-bukti yang kita kumpulkan untuk masa pelaporan ke depannya, biar lebih jelas dan lebih akurat ya. Suherna, kemarin itu KTP-nya kenapa dijaminin di sini? Minjem kursi roda. Minjem kursi roda? Iya. Yang minjemnya siapa? Waktu itu saya emang lagi sakit. Pas saya nyari duit mau nipu orang gitu. Oh, nyari duit nipu orang? Terus? Minjem kursi roda, cuman pakai KTP jaminannya. Oh gitu. KTP-nya KTP-nya belum diambil, tapi kursi rodanya udah dibalikin. Udah dibalikin. Iya. KTP nggak diambil, kenapa tuh? Lupa. Bu Suherna ini bikin orang pusing semua se-Indonesia, malah jagat antara raya. Pak, semuanya pada gemes sama Bu Suherna dan geram juga nih. Aduh ya Allah. Kita butuhnya hari ini tuh rekening koran, tapi sebelum kita mendapatkan rekening koran BCA, kita butuh KTP-nya Bu Suherna, dan KTP Bu Suherna katanya ditahan di rumah sakit guys. Makanya kita sekarang menuju ke rumah sakit. KTP-nya untuk apa? Nah, KTP-nya itu untuk kita lampirkan ke Bank BCA untuk meminta rekening korannya Bu Suherna selama 2 tahun ke belakang ini guys. Bu Suherna, kemarin minjem kursi rodanya di bagian apa? Pendaftaran nanti. Pendaftaran depan. Tahu, masih ingat? Masih. Yang minjemnya itu Bu Suhernanya apa si Pika? Pas Pika mah dikabarin saya udah di luang OGD. Oh, berarti awalnya itu yang minjem Bu Suherna sendiri. Iya. Dan akhirnya Bu Suherna jatuh sakit. Iya. Di situ. Oh, begitu. Niat rencananya mau pura-pura sakit, nipu orang, akhirnya dikasih sakit beneran. Nah guys, alhamdulillah nih sekarang kita udah di depan rumah sakitnya, dikarenakan seperti biasa ada SOP dan pengaturan setiap kali kita masuk rumah sakit, kantor polisi dan semuanya, karena kita tidak bisa merekam tanpa izin. Walaupun ada izin juga sulit guys, makanya kita paling sampai depan halaman rumah sakit. Dan untuk selebihnya mohon maaf jika tidak ada rekotan, tidak ada bukti bahwa kita ke dalam. Sono. Mana Bu Suherna? Unjukin. Sono Pak. Lurus. Tadi turunnya sini kita minta KTP sono tuh. Oh Dalam. gitu. Situ. Kita Iya. turunnya sini. Ya. Nah, oke. Mari parkiran dulu kali ya. Iya, katanya waktu itu pernah pinjem kursi roda di sini dan menjaminkan KTP-nya. Tapi ketinggalan. Nanti Bu, sabar. Oh, di sana anakku Pak ya Pak. Didampingin ya Pak? Iya. Kanopinya kemana Pak? Kanovinya nggak ikut lagi ke daerah Cirebon. Jadi dalam pengawasan terus dong Pak? Ya, 24 jam. Makanya dampingin terus. Iya,
kayak ada gantian gak Oh, setiap gantian. aku. Heeh. Aku kan nggak setiap hari di Saya rumah. pakai jilbab nih ke sini. Biasanya pakai jilbab. Ya, ini nggak pakai jilbab jadi ya. Udah berani berarti. Oke guys, alhamdulillah. Tadi aku udah jalan ke dalam. Nah, awalnya sih kita ke informasi pertama nggak ada nih. Udah dicari-cari segitu numpuknya KTP nggak ada. Udah hampir putus asa sih, kesel juga. Keselnya kenapa? Si mbaknya kenal guys sama Bu Suherna, saking kenalnya sampai nanya katanya. Ini dampingin terus Mbak 20 apa sama Mbak. Ya, saya dampingin terus 24 jam walaupun nggak sama aku terus ada lah, semua timnya kita kerahin untuk selalu ngedampingin Bu Suherna sekarang. Biasanya pakai jilbab. Kenapa ini nggak pakai jilbab, Bu? Nah, itu pertanyaannya bikin aku kaget. Hah? Biasanya pakai jilbab. Nah, mungkin sekarang udah ngerasa nggak mesti ada yang ditutup-tutupin lah, orang semua udah pada tahu gitu tuh. Nah, pertama tuh di informasi pertama nggak ada, ternyata akhirnya kita keluar tuh. Sebelum keluar, Bu Suherna ada yang kenal, namanya Pak Jody katanya. Pas dia nyanyain, Pak, KTP saya, kapan KTP-nya dititipinnya segala gini-gini. Nah, akhirnya kata Pak Jody, coba tanya ini yang di depan. Akhirnya kita ke depan, ke security depan. Security-nya nanya lagi, masih diproses Mbak? Kata, iya. Nah, di samping ternyata ada ibu-ibu juga tuh yang lagi bawa orang tuanya nih guys, kenal juga. Ini yang kasusnya itu ya katanya. Emang belum selesai Mbak, belum dilaporin, sedang proses, sabar. Semuanya pada menanya itu kan, belum selesai. Bukan belum, tapi akan sebentar lagi ya guys ya. Sebentar lagi the end, pokoknya kelar kasusnya. Semuanya sudah terkumpulkan dan alhamdulillahnya di informasi kedua yang kita datengin, alhamdulillah ada KTP-nya guys nih. Suherna. Kata Bu Suherna nggak ada namanya, udah hilang lah. Ini masih ketera, sama aku masih kebaca Bu Suherna. Jadi jelas banget. Dan fotonya juga walaupun samar-samar kayak malampir, rambutnya putih semua. Ini gimana ceritanya sih Bu Suherna bisa kayak gini warnanya? Oh, udah lama. Udah. Seumur hidup, tapi apa sengaja kali disamar-samarin, digosok-gosok biar nggak terlalu nyaru banget. Enggak. Bu Suherna tadi kan aku sempet tanya ya guys, dalam perjalanan ke dalam sebulan itu berapa kali kesini, karena bener guys, hafal banget seluk-beluknya tadi, jalan-jalannya kesini segitu luasnya gitu tuh. Aku yang sering ke rumah sakit aja belum tentu langsung hafal kan, dikarenakan memang pertama kali rumah sakit ini aku datangin. Tapi Bu Suherna hafal. Pas begitu tahu, aku kaget. Dalam sebulan berapa kali Bu Suherna kesini? 3 kali. Dalam 1 bulan 3 kali. Rumah sakit ini selalu dapat enggak? Pertanyaan aku. Kalau dapat kadang-kadang 2,5. 2,5 apa nih? 250. Oh, kirain 2,5 juta. Kadang 300. Itu yang pertama saya disakit, saya bilang, Kak, Mama pengen pulang tapi Mama ditangkap sama satpam. Ya udah cari aja rumah sakit yang lain kan banyak, Mak. Itu ditangkap satpam kenapa? iya, Enggak, itu cuman belagain si Pika, Kak. Biar saya pulang, saya mah di badan kurang sehat. Jadi bohongin si Pika kalau ibu tuh ditangkap security di Iya, sini, iya. tapi nyatanya enggak. Enggak. Oh, kirain aku ditangkap beneran. Kenapa? Dipertanyakannya kan itu kenapa? Makanya kalau HP saya ada yang digade, ya pasti rekaman si Pika kan teks suaranya kan ada. Suaranya pasti ada semua. Iya, setiap kali ibu berkomunikasi Iya. Di mana itu dijadiin? digadi. Ada yang di menceng tapi suratnya hilang, dibuang sama si Pika. Handphone digade-gadein mulu, enggak handphone dari Tenovi juga sumpah kagak dijual, kagak Nggak apa, tahu, itu mah tahu-tahu saya digadein. Ada sakit digade buat makan katanya 300. Kedengaran sama adiknya yang nomor 2. Cuman dikasih sama saya gocap buat makan rame-rame. Makan rame-rame 50 tuh bareng-bareng. Iya, sisanya buat si Pika.
Tapi pertanyaan saya, setiap harinya kalau kesini dalam sebulan 3 kali itu selalu dapat selama 3 hari? Enggak, kadang-kadang enggak Kak. Nyari lagi rumah sakit yang lain. Rumah sakit yang lain ganti lagi. Kalau nggak dapet di rumah sakit ini, misalnya sehari ini Iya, pindah. iya. Cuman kalau nggak bawa duit kan pikanya marah-marah. Bukan saya nggak ngomong. Pokoknya Berarti jangan dalam satu hari, pertanyaan saya, berapa rumah sakit yang ibu datang? 2 rumah sakit? Iya, Dalam sehari? iya. Otomatis dalam pernah nggak selama satu hari 2 rumah sakit ini ibu dapat? Maksudnya Enggak. dari sini dapat, dari sana Enggak, dapat? kalau di sini nggak dapat, paling rumah sakit yang lain di Kalurus, rumah sakit yang temannya Kak Novi yang Kabar ini. Iya. Oke. Berarti bangsa ibu banyak ya, rumah sakit. Bilangnya tadi apa ibu? Bilang ke aku udah capek nipu kayak gini. Iya, memang waktu itu kan memang udah capek Kak. Cuman kalau Pika kalau nggak bawa duit ya gitu. Makanya saya pengen buktiin ada chat suaranya dia tuh yang dia minta duit ada di telepon. Saya nggak Di bisa handphone. Iya, tapi saya nggak bisa ngebuktiin. Handphone yang digadein Iya. itu. Sekarang Pintar. gini aja Bu, pertanyaan saya tuh maksudnya ibu bilang udah capek, tapi Iya. di saat ibu kemarin kabur dari rumah aman kita aja, ibu melakukan hal yang sama. Ibu coba cari mangsa lagi, ibu tetap cari korban lagi. Saya jual baju, tapi bajunya masih ada di Gang Jenggot. Nggak ada saya jual. Jual baju, kata kemarin bilang ditanya jual baju apa enggak jawabnya. Jual Sekarang bilang jual baju. Jual baju 10.000, cuman bajunya nggak diambil, uangnya diambil, dikasih nasi, kadang-kadang nggak dikasih duit nggak. Terus yang dikasih duit saya sama waktu itu pertama ketemu si Empai, cuman ditinggal sama dia begitu, dikasih duit sama dia cepet. Berarti bener kan kemarin apa Kempai. sih maksudnya yang kita duga itu ibu jual-jual baju itu bener kan, tapi ibu kan sempat ngelak enggak Iya, cuman masih ada bajunya Kak di tas. ya. Kenapa harus ngelak, kenapa harus bohong lagi, kenapa sih Bu menutupi kebohongan yang satu demi kebohongan yang lain, terus aja ibu bohong. Makanya Mau kapan berubahnya? Kata bilang udah capek, tapi tetap aja ngebohongin orang, tetap aja nyari mangsa. Nah, itu kan dari satu rumah sakit, Iya. itu kan ngasih cash. Iya. Yang transfer berapa banyak? Nah itu yang transfer berapa orang? Banyak. Yang setahu saya di Pika 1, terus waktu saya belum punya ATM, saya minjam ATM teman saya. Teman ibu. Iya. Terus Tapi si Pika yang kita udah telusurin katanya bilang nggak punya ATM. Gimana caranya bisa transfer ke Pika? kan memang Pika nggak punya ATM, cuman Pika suaminya punya ATM, cuman saya pernah ngeberes-beresin rumah saya, di tasnya saya nggak bisa baca, cuman temelan yang baca. Ini apaan buku tabungannya? Ini nih lakinya Pika. Bu, Pian. selalu bohong, nggak bisa baca aja, nggak mungkin nggak mungkin orang nggak bisa baca, bisa TikTok kan, bisa main TikTok, bisa buka handphone, bisa kemarin ketahuan lagi buka ATM. Itu Mas Pika Bu bikin ATM aja, kan banyak yang ngasper pada ibu minta pada punya orang, lebih baik bikin sendiri. Kata gitu. Vika tuh, Iya. itu solusi dan arahan dari Iya, Vika. Vika sendiri yang bicara gitu ke Iya. ibu. Cuman ya saya bilang, nanya mas apa Pak kalau bikin ATM pakai apaan? Pakai KTP doang gitu. Nah itu ibu tahu, tapi kemarin kenapa sosok pura nggak tahu bikin ATM gimana caranya? Ke Tenovi bilangnya, aku nggak tahu teh, aku mau orang bodoh, aku mau nggak ngerti buat bikin ATM lah. Sekarang ibu bilang tinggal pakai Nanya. KTP. Nanya doang sama sapamnya, terus bikin ada apa sih imitasinya apa uang 50.000. Iya. Kata bilang belum ada, ntar aja belakangan, saya bilang gitu. Nggak bisa, ya udah. Terus pertanyaan kita, berapa orang dan berapa banyak yang masuk ke ATM ibu transfer? Bunda doang satu. Yakin bunda Iya. doang? Iya, yang selainnya Pika ada yang ngasper di ATM suaminya ada. Oke guys, nah kadulullah, pokoknya hari ini kita di Purmuda, di dekat salah satu rumah sakit yang kita datangin ini ada bank BCA, dan akhirnya kita nggak mesti jauh-jauh, kita cari opsi yang paling terdekat kita untuk meminta koran rekeningnya Bu Suherna. Rekening koran. Rekening korannya Bu Suherna
Semoga kita mendapatkan yang kita mau untuk menarik semua bukti-bukti yang Bu Suherna umpetin nih. Pengen taunya kata Bu Suherna katanya cuman bunda. Tapi setelah kita tahu nanti nih kita ambil rekening korannya, kita bakal tahu. Ibu Suherna masih inget nggak tanggal apa, bulan apa, tahun berapa bikin rekeningnya? Nggak tahu kan HP-nya waktu yang pertama pakai apa namanya, bukan pakai yang dari HP tuh. HP-nya kan dijual sama Vika. Bukan masalah HP-nya, yang penting ibu inget tanggal, Nggak tahun. tahu. Nama orang tua ibu. Nama orang tua saya Saria. Oke, pokoknya ibu tuh ikut turun, ibu yang ini aku hanya mendampingin dan bantuin ibu bicara. Oke guys, karena kita udah sampai, kita turun dulu, ikutin terus untuk kalian yang penasaran. Oke guys, alhamdulillahirobbil alamin, akhirnya kita selesai dari Bank BCA, dan di sana kita alhamdulillah dipermudah sampai akhirnya kita dapatkan rekening korannya Bu Suherna. Cuman karena ini aku dibikin emosi di dalam sama Bu Suherna, termasuk tellernya pun dibikin emosi sama beliau. Gimana nggak emosi? Awalnya baik-baik aja, pinnya lancar, batas jaya, giliran sudah mau dicetak dan giliran udah aku transfer uang tuh untuk pembayaran admin dan sebagainya, lain-lainnya, untuk printnya juga, Bu Suherna berulah guys. Selin gak sih? Coba tiba-tiba 3 kali akhirnya keblokir kan tuh. Nggak tahu benar lupa, nggak tahu benar pura-pura lupa. Nah itu karena Bu Suherna kan selalu bilang gitu, aku bodoh, aku nggak sekolah, aku nggak tahu, nggak ini bla 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 bla. Tapi nyatanya nggak sebodoh itu Bu Suherna nya ya guys, hanya pura-pura bodoh di depan kita. Nah selesai tuh ceritanya ya, udah bikin ATM, udah beres, dan sempat bilang nggak bisa tanda tangan, minta cap tangan aja mbak, boleh nggak? Dan jelas-jelas di sini aja ada tanda tangannya di KTP guys. Akhirnya kita cobalah pelan-pelan beliau untuk tanda tangan, walaupun sampai tetap ada salah-salahnya sampai 3 kali, akhirnya dia bisa. Prosesnya tuh kayak disengaja, entah dia rasa takut, entah dia rasa apa ya, mungkin dia juga ada rasa takutnya ya guys, manusiawi, karena kebohongan dia sedikit demi sedikit kita bongkar, sedikit demi sedikit yang dia tutupin terungkap. Kayak contohnya ini rekening koran yang bilang hanya sekali, nyatanya berkali-kali. Kalau untuk cerita ini aku nggak bisa ceritain panjang lebarnya guys ya, karena yang lebih tepat dan lebih bakal ngejelasin detail semuanya Teteh. Tugas aku di sini hanya mendampingi Bu Suherna untuk mengambil KTP dan membuat ATM mengambil ATM-nya, membuat PIN barunya. Nah, yang bikin greget sebelum ini rekening koran aku dapatkan, kan PIN baru udah selesai, ATM juga udah selesai nih, udah beres. Proseslah pencetakan rekeningnya ini, korannya otomatis memerlukan PIN lagi kan, dan yang baru dibuat dan jelas-jelas itu aku tulis di kertas di depan dia biar dia nggak lupa. Kenapa aku lengah sedikit, nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Bu PIN-nya salah 1 kali, kedua kali Bu PIN masukin lagi Bu, pelan-pelan, aku udah arahin pelan-pelan, ini kan samain sama yang saya tulis Bu, iya Bu masih salah. Ini aku kaget, greget nih, udah 2 kali Bu, tolong kataku jangan sampai salah lagi. Kenapa ketiga kalinya guys
Yakin bikin aku emosi. Masa tiba-tiba ketiga kalinya si mbaknya di tellernya, Bu masih salah, Udah, hangus. keblokir Blokir. langsung.